Dunia VC atau VC atau investing in startup itu from VC sebenarnya juga lebih close ke first date gitu, kencan pertama lah istilahnya. Jadi kalau memang sekali udah ilfeel ya jangan hampir nggak akan bisa lah. Jadi relatively speaking ya itu udah akan susah gitu. Jadi VC Talks with Daily Social hadir dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kevin Wijaya dari Cyber Agent Capital. Hai Kevin. Halo Yani, halo Dili. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih tentang Kevin, posisi Kevin di Cyber Agent dan apa itu Cyber Agent, mungkin bisa dijelaskan? Jadi Cyber Agent Capital itu adalah kita salah satu anak perusahaan dari Cyber Agent Group yang berbasis di Jepang. Cyber Agent Group sendiri bergerak di bidang media, internet media, advertising, dan juga termasuk games. Kita sudah ada di Indonesia sejak tahun 2011 dan kita early stage VC firm yang dimana kita berfokus pada investment dari seed series sampai series A dan kita mempower portfolio. Salah satu beberapa portfolio kita ada Tokopedia, Ralali, Fitsi, Haruka Edu, Moladin, dan masih banyak lagi juga. Itu nama-nama beken semua tuh, Kev. Ya, kita memang bukan yang tipe-tipe super agresif dalam investment frequency, tapi memang sejauh ini ya bisa dikatakan investment performance kita not bad lah dibanding gitu. Posisi Kevin di Cyber Agent sebagai apa? Saya sendiri sebagai investment analyst dan juga bertindak sebagai office representative dari Cyber Agent Capital Indonesia. Itu tanggung jawabnya apa aja sih, Kev? Nah, jadi selain kita sourcing new deals, bertemu dengan para founders, saya juga yang bertanggung jawab untuk melakukan due diligence, melakukan investment report atau investment memo-nya, lalu yang melakukan juga proposal untuk investment decision kita ke investment committee kita, dan juga selain itu bertanggung jawab melakukan portfolio management. Jadi kita selalu keep in touch kepada para founders di portfolio kita dan melakukan monthly update untuk update kembali ke manajemen tim kita di Jepang. Jadi Kevin istilahnya tuh frontliner yang menentukan pitch deck masuk tuh Kevin yang curate ya? Yes, bisa dibilang gitu nggak? Betul, jadi bisa dikatakan quite literally Indonesia office kita itu sebagai filter. Jadi kalau karena di Cyber Agent Capital Indonesia saya merepresentasikan, jadi semua new deals akan melalui saya dulu. Kalau dari office kita yang di sini sudah oke, baru kita akan tembusin ke manajemen tim kita atau investment committee kita di Jepang gitu, dan baru final decision-nya gitu. Aduh, itu tanggung jawabnya besar banget ya, Kev ya. Hidup matinya startup ada di tangan Kevin gitu ya. Lumayan. Kalau dari kita nanti mungkin bisa sambil share lebih lanjut, tapi kalau filosofinya Cyber Agent juga ya seperti investor lain, kita memang ingin mendapatkan tentu saja mendapatkan startup yang sebagus mungkin, cuman bukan hanya itu, tapi kita juga selalu berusaha dari dulu, bahkan sampai saat ini pun kita tidak hanya berusaha support dalam bentuk investment atau capital, tapi juga dalam bentuk value-value lainnya seperti feedback yang memang benar-benar jelas dan berguna pada para founder, sehingga mereka mengerti bahwa dari Cyber Agent Capital sendiri ini loh yang kita biasanya inginkan gitu dari seorang founder atau startup. Jadi bukan cuma money ya, bukan cuma funding, tapi ada dukungan moral atau dukungan lainnya yang diberikan kepada founder ya? Betul, precisely, betul. Oke. Kalau misalnya kita lihat sekarang kan banyak banget nih kategori startup di Indonesia. Kalau Cyber Agent punya favorit nggak sih, Kev? Atau agnostic aja? Kita sebenarnya bisa dibilang agnostik, cuman secara kriteria atau thesis itu kita sebenarnya berfokus mostly di consumer internet business related. Jadi kita fokusnya di B2C internet business lah. Jadi kalau memang kita memang belum begitu lebih dalam di sektor ini, karena memang kita menyesuaikan dengan core business Cyber Agent Group sendiri, di mana mereka berfokus di internet media juga di Jepang itu. Jadi idealnya startup yang ingin mengajukan
fundraising ke Cyber Agent, baca dulu nih sejarahnya Cyber Agent, backgroundnya seperti apa ya, jangan asal kirim aja, akhirnya dicuekin sama Kevin gitu kan. Betul, jadi memang itu mungkin apalagi memang yang untuk para founders yang memang sudah berpengalaman juga fundraising dalam VC, itu seperti sudah menjadi PR yang paling basic lah, bahwa sebelum reach out ke venture capital atau investor, lebih baik tahu dulu background research dulu background investor tersebut bagaimana, jangan asal kirim pitch deck gitu, karena fundraising itu sebenarnya bisa dibilang hampir mirip kayak kita lamar kerja kirim CV ke recruiter gitu, kalau asal kirim dia kan sama aja gitu, itu sebenarnya analoginya lah yang paling mendekati gitu. Selain hal itu mungkin Kevin bisa share nggak kesalahan lain yang sering dilakukan oleh founder terkait dengan pitch deck dan pitching, dan mungkin saat mengirimkan portofolionya mereka atau deskripsi startup mereka, apa aja sih Kev kesalahannya mereka tuh? Kebanyakan sih kesalahan paling umum ya, kalau dari sisi pitch deck itu kebanyakan, pitch deck itu kan kembali lagi analoginya itu sangat mirip dengan sebuah CV atau resume. Dari ibaratnya pitch deck itu adalah CV dari perusahaan tersebut. Kebanyakan yang kita paling sering lihat itu adalah CV tersebut, begitu kita buka kita bisa langsung tahu ini founder itu spend time yang cukup atau enggak untuk benar-benar research tentang problemnya, tentang solution yang mereka jalankan, dan juga apakah mereka benar-benar tahu gitu tentang masalah yang sedang mereka coba atasi. Nah, kebanyakan ya kesalahan paling umum adalah mereka itu bikin pitch deck tuh terlihat seperti kejar tayang. Jadi ini kelihatan lah itu cuma dibikin dalam waktu cuma sejam atau 2 jam. Jadi demi for the sake demi kirim pitch deck doang ke investor gitu. Nah itu terlihat sangat jelas. Itu Kevin bisa lihat mulai awal tuh, bisa lihat dipastikan ini yang beneran, yang males-malesan, ini yang serius. Itu Kevin bisa melihat ya? Betul. Jadi kesalahan umum juga ya, bahkan ada yang lebih menurut saya ya sebenarnya sih bukan dibilang ini ya, tapi banyak yang juga memang masih awam gitu. Bahkan ada yang masih sering kali memang bertanya pitch deck itu apa? Waduh, itu sebenarnya sih ya bukan gitu. Kita nggak bisa bilang orang tersebut mau baca atau gimana, cuman kembali lagi namanya fundraising itu tuh hampir sama seperti kita lamar kerja gitu. Kalau nggak ada CV ya jelas aja nggak akan ada yang mau terima gitu. Karena itu sebenarnya hal-hal basic seperti itu, unfortunately banyak sekali founder yang masih melupakan lah step-step dasarnya gitu. Jadi kesannya itu bahkan, dan susahnya di dunia fundraising antara startup dengan investor itu, sekali image-nya itu udah jelek, itu akan susah lagi untuk misalnya untuk mau coba fundraise lagi berikutnya ke investor yang sama, itu kemungkinan besar akan di-ignore lah. Jadi nggak ada second chance ya? Hampir nggak ada, karena bisa dibilang pitching ke investor itu one shot only. Jadi kalau you screw it, ya itu sebenarnya udah kayak end of story gitu. Jadi mungkin kalau recruiting proses ya, kalau di dunia HR itu mungkin masih lebih baik, karena kalau kita masih bisa coba reapply lagi in the future. Tapi kalau di dunia VC atau investing in startup from VC, sebenarnya juga lebih close ke first date gitu, kencan pertama lah istilahnya. Jadi kalau memang sekali udah ilfeel ya jangan hampir nggak bisa lah. Jadi real speaking ya itu udah akan susah gitu. Jadi paling penting jangan melupakan hal-hal dasarnya dulu lah, seperti komposisinya bagaimana dan lain-lain gitu. Terus belajar history visinya sendiri gitu ya, jangan asal lempar ke cyber agent tapi nggak tahu backgroundnya cyber agent itu apa gitu kan. Betul. Jadi karena kalau memang misalnya asal ngelempar doang, asal hanya mengirimkan pitch deck, itu ya terkesan bahwa founder tersebut hanya for the sake of the money gitu. Karena VC dan startup relationship itu kan it's more than that, jauh lebih dari itu, karena it's hubungan jangka panjang kan, long term relationship gitu. Jadi of course startup ingin mencari investor atau VC yang tepat, begitu juga VC ingin mencari startup yang tepat untuk menjadi partnernya atau portfolionya begitu.
prosesnya Kevin di Cyber Agent itu seperti apa sih setelah Kevin curate, terus ini kayaknya oke nih startupnya. Apa yang dilakukan Kevin selanjutnya untuk mendelegasikan kepada partner? Ya, jadi kalau dari first meeting, biasanya flow-nya itu adalah kalau kita sudah menyelesaikan meeting pertama, ini setelah kita memang sudah oke ya. Jadi pertama founder tentu kirimkan pitch deck-nya terlebih dahulu ke kita, baru kalau memang kelihatannya ada potensi, baru kita schedule meeting pertama, dan dari situ misalnya berdiskusi tentang lebih lanjut bagaimana company-nya, apa yang memang mereka coba atasi masalahnya. Itu one-on-one Kevin dengan founder? Belum dengan partner? Ini dengan saya dulu, semuanya di saya dulu. Jadi kalau di Cyber Agent Capital, partner level, kita nggak ada partner sih, kita lebih... istilahnya apa kalau di Cyber Agent? General partner, GP kita, general partner. Jadi, untuk ke tahap general partner itu biasanya tahap paling akhir. Tahap paling akhir. Jadi, bukan... Kembali lagi, saya ingin menekankan bahwa bukan berarti kita, kok sombong banget, kok eksklusif banget, bukan gitu. Iya, betul. Itu proses kita. Ya, masing-masing VC punya kebijakan yang berbeda ya. Nah, proses itu juga, makanya portfolio performance kita ya memang rata-rata cukup oke lah, bisa dibilang cukup karena itu. Nah, kembali lagi ke topik yang tadi. Jadi setelah meeting pertama itu, kalau memang sudah oke dari meeting pertama itu, kita akan melakukan brief research lagi, kira-kira bagaimana market potensialnya gimana. Lalu kalau memang sudah oke, biasanya kita akan memberikan clear confirmation nih ke founder bahwa kita tertarik untuk melakukan due diligence lebih dalam lagi untuk company Anda gitu. Dan selama due diligence proses itu biasanya kita akan request data room-nya, financials-nya, jadi hal-hal yang memang mendetail lah, yang memang diperlukan untuk membuat investment report kita. Nah, kalau selama due diligence proses itu berjalan dengan lancar dan bahwa memang tidak ada red flag istilahnya, kita akan coba mulai propose ke GP kita atau investment committee kita. Nah, biasanya investment committee meeting itu ada 2 meeting. Meeting. Jadi meeting pertama memang kita melihat dulu, kita melakukan early sounding, kira-kira potensinya bagaimana dan apakah respon dari IC kita cukup positif atau tidak. Kalau memang positif, baru kita akan coba follow up lagi apabila ada feedback lebih lanjut, baru second meeting akan menjadi final decision-nya. Nah, itu secara business side. Tapi kalau di Cyber Agent Capital sendiri, kita biasanya lebih berfokus pada business side dan foundernya dulu dan marketnya, baru kita fokus on the numbers, jadi negotiate valuation, lalu fokus di legal di term sheet-nya dan lain-lain. Itu biasanya setelah kita sudah bisa commit di business side-nya dulu. Gitu. Tapi tidak semua yang sudah Kevin propose itu bahkan di-dealin dengan GP kan ya? Ada juga yang ditolak kan pastinya kan? Pasti ada. Jadi kalau ada itu belum tentu memang pasti dapat funding gitu ya? Belum tentu. Jadi memang biasanya yang crucial ya pastinya di meeting pertama. Nah, meeting pertama itu biasanya kalau IC kita cukup straightforward. Kalau mereka memang ini bakal susah sih. Ya itu mereka. Kevin udah jadi nggak sugarcoat ya Kev ya? No, mereka untungnya luckily GP kita selalu jelas sih. Jadi kalau mereka memang nggak PHP Kev? Ya betul. Jadi kalau mereka memang bilang, ini akan susah atau waduh cap table-nya udah jelek sekali nih. Nah, itu mereka akan bilang langsung gitu. Tapi kalau mereka misalnya ingin tahu lebih lanjut tentang company-nya dan mereka request ada additional data, nah itu biasanya menjadi indikasi bahwa meeting pertama berjalan lumayan lancar gitu. Baru meeting kedua itunya. Jadi ketika ada follow up meeting itu bisa dijadikan referensi, wah bakal berpotensi gitu ya Kev ya. Tapi kalau first meeting aja, thank you very much guys, I'll see you whatever gitu kan, itu berarti cukup sampai di sini semua kita. Betul. Jadi biasanya dari kita pun selalu menjelaskan ke founder yang memang sudah melalui tahap due diligence kita, prosesnya akan seperti ini. Jadi first meeting itu akan menjadi yang sangat penting. That's why sorry kalau misalnya kita akan menanyakan banyak hal material ataupun pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin terkesan repetitif atau diulang-ulangin. Nah, karena ketika sudah ibaratnya kalau sudah mencapai tahap due diligence dan memang ingin mempropose ke IC,
saya sendiri yang akan fight untuk company tersebut, istilah gitu. Karena I will literally fight for them gitu. Jadi I hope you can work with me juga gitu, supaya bisa memberikan data yang memang kita perlukan gitu. Tapi Kev, kalau bisa bicara soal networking dan approaching nih, Kevin lebih suka ketemu langsung, di approach sama founder di acara ketika ada networking session, atau via email atau via online sih, Kev? Kalau secara approaching sih sebenarnya sama aja ya. Sama aja ya? Kita pun tidak memilih-milihkan bahwa founder yang memang reach out lewat email atau cold emailing ataupun bahkan reach out lewat LinkedIn, itu tidak masalah sama sekali. Tapi memang mungkin ya di saat seperti ini kan akan sangat susah ya untuk bertemu langsung dengan founder. Jadi ya memang itu menjadi salah satu hambatannya sih. Kalau tanpa ketemu langsung, ya sejauh-jauhnya kita melakukan due diligence pun ya pasti akan terhambat juga sampai kita bisa ketemu langsung dulu dengan foundernya gitu sih. Oke. Menarik nih profesinya Kevin ya. Tanggung jawabnya berat banget, Kev. Mungkin Kevin bisa kasih tips buat mereka yang tertarik bekerja di VC dengan posisi Kevin saat ini gitu. Bagaimana sih caranya? Apa yang harus mereka lakukan? What it takes to be VC employee? Ya, jadi sebenarnya mungkin banyak, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan ke dia lewat LinkedIn message kebanyakan. Kayaknya bisa jadi tren nih, jadi pegawai VC kan? Sebenarnya recently istilah VC itu mungkin memang baru ngetren akhir-akhir ini ya, beberapa belakangan saja ya, dan banyak pun memang banyak graduates yang memang ingin mencoba gitu masuk di industri ini. Sebenarnya kalau boleh jujur, tidak ada certain guideline, harus dari jurusan apa, harus requirement-nya bisa apa-apa aja, karena kuncinya itu satu, passion di bidang teknologi. Nah itu aja sih, bukan teknologi lah, tapi dalam artian passion untuk melakukan sesuatu yang baru. Nah itu kata kuncinya sih. Tapi kalau bisa dilihat lebih jauh, VC firm itu especially untuk yang level bukan level associate atau analis saja ya, tapi orang-orang di VC itu background-nya macam-macam. Ada yang dari engineering, ada yang bahkan dari communication, dari law, dan dari ekonomi gitu. Nah, jadi memang kuncinya itu adalah bagaimana kandidat tersebut memang bisa melakukan, bisa menunjukkan passion bahwa memang orang ini sangat passionate untuk menggali lebih dalam tentang, misalnya yang umum di dunia VC itu kan bidang teknologi ya. Nah, orang tersebut memang punya passion yang kuat di bidang teknologi, lalu cara problem solving-nya bagaimana, critical thinking-nya bagaimana. Nah, jadi sebenarnya bisa dibilang dunia VC itu ya tidak seperti typical office job gitu. Jadi semuanya harus bisa serba di-improvise. Nah, itu. Jadi kalau memang orang tersebut terbiasa mengikuti aturan, harus terbiasa di-guide, harus kayak gini gitu, kemungkinan VC job, karena VC job itu requires high independence gitu. Nah, super independent. Jadi kalau tipikal yang dependent yang harus nunggu apa kata harus dipandu, harus di-guide, harus di-training, itu susah ya? Betul. Jadi kalau orang yang nunggu perintah dari bos ya honestly yang mungkin nggak akan survive ya, karena benar-benar nggak akan ada guideline gitu. Kita cuman di guideline bahwa mungkin ketika analis atau associate lainnya bisa relate, tapi mungkin kebanyakan ketika pertama-tama mereka masuk ke job ini ya tugas mereka itu cuma satu, cari startup sebanyak mungkin dan network sebanyak mungkin. Terkesan simple, tapi kalau yang terbiasa menunggu guideline, gimana caranya? Nah gitu, nah, itu kan susah. Jadi itu dia harus bisa memang improvise gitu. Jadi kebanyakan learning by doing ya, Kev ya? Betul, learning by doing. Exactly, betul. Tapi step-nya sendiri, apakah idealnya mulai dari internship gitu, atau mungkin kerja dulu di startup, kerja dulu di perusahaan asing atau perusahaan lokal, atau di berbagai macam perusahaan untuk kemudian mulai melamar di VC? Sebenarnya sih stepnya itu akan jauh lebih baik. Ya akan jauh lebih baik kalau memang sudah punya pengalaman di either internship di VC sendiri, di VC firm tersebut, atau memang punya pengalaman di startup juga. Karena sebenarnya dua-duanya bagus. Karena kalau di startup pun bisa nantinya akan memberikan perspektif yang lebih dari cara sisi thinkingnya startup tersebut akan berguna lah ketika orang tersebut masuk ke dunia VC firm gitu.
Oke, terima kasih banyak Kevin ya sudah meluangkan waktu berbagi tips buat calon-calon founder startup nih yang kebetulan mungkin nonton Daily Social di channel YouTube dan mungkin kalau mereka mau coba approach cyber agent bisa ke email atau social media atau gimana Kev? Jadi kalau untuk ingin mengirimkan pitch deck ataupun ingin berdiskusi saja bisa langsung ke email saya di kevinw@cyberagentcapital.com semuanya. Nah, thank you so much Kevin dan sukses ya kembali ke kantornya. Stay safe Kev. Thank you so much. Okay. Bye-bye Kev. Bye-bye, thank you.